Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Intan Muswira, kemudian ada Agung Juevan Christopher, Dara Syifa Harisha, Fadilah, Fadia Sari, Imra Atun Munira, Intan Musfira, Nabila Maulida, dan Nadia Rahmi. Dosen pembimbingnya yaitu Profesor Lernat Rinaldi Idrus SSI. Poin-poin yang akan dibahas yaitu yang pertama, apa itu kromatografi dan kromatografi gas, kemudian fase gerak kromatografi gas, komponen kromatografi gas, kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC, fase gerak kromatografi HPLC, komponen kromatografi HPLC, kromatografi superkritis, dan komponen kromatografi superkritis. Next. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang fase gerak kromatografi, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu kromatografi. Jadi, kromatografi adalah proses pemisahan zat terlarut berdasarkan perbedaan migrasi suatu sistem yang terdiri dari fase diam dan fase gerak. Maksud migrasi di sini yaitu pola pergerakan. Jadi, pola pergerakan suatu sistem yang terdiri dari fase gerak dan fase diam. Kemudian, apa itu fase gerak? Fase gerak itu pembawa analit, dapat bersifat inert maupun berinteraksi dengan analit lain. Kemudian, salah satu fase gerak yang sering dipakai adalah molekul yang memiliki perbedaan mobilitas. Dengan perbedaan mobilitas ini, komponen dalam sampel akan terpisah satu sama lain pada saat bergerak melalui fase diam, sehingga terjadi perbedaan dalam absorpsi, partisi, kelarutan, tekanan, uap, ukuran molekul, atau kerapatan muatan ion. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nabila Maulida. Kromatografi gas. Kromatografi gas merupakan salah satu teknik pemisahan senyawa berdasarkan perbedaan distribusi pergerakan yang terjadi di antara fase gerak dan fase diam untuk pemisahan senyawa yang berada pada larutan. Kromatografi gas juga merupakan jenis kromatografi yang digunakan dalam analisis kimia untuk pemisahan dan analisis senyawa yang dapat menguap tanpa mengalami dekomposisi. Next. Kromatografi gas merupakan metode pemisahan campuran menjadi komponen-komponen berdasarkan interaksi fase gerak dan fase diam. Fase gerak berupa gas yang stabil, sedangkan fase diam dapat berupa zat cair atau zat padat. Senyawa gas yang terlarut dalam fase gerak akan melewati kolom partisi yang merupakan fase diam. Senyawa yang memiliki kesesuaian kepolaran dengan bahan yang berada di dalam fase diam, yang diletakkan di dalam kolom partisi akan cenderung bergerak lebih lambat daripada senyawa yang memiliki perbedaan kepolaran dengan bahan yang ada di kolom partisi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fadilah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fase gerak kromatografi gas. Fase gerak dalam kromatografi gas merupakan gas pembawa yang tujuannya adalah membawa solut ke dalam kolom. Fase gerak yang berbentuk gas mengalir di bawah tekanan melewati pipa yang dipanaskan dan disalut dengan fase diam cair atau dikemas dengan fase diam cair yang disalut pada suatu penyangga padat. Analit tersebut kemudian dimuatkan ke bagian atas kolom melalui suatu portal injeksi yang dipanaskan. Suhu oven dijaga atau diprogram agar meningkat secara bertahap. Ketika sudah berada di dalam kolom, terjadi proses pemisahan antar komponen. Selanjutnya, kolom kromatografi gas. Ada dua tipe kolom yang digunakan dalam kromatografi gas, yaitu yang pertama kolom kemas. Kolom kemas adalah kolom yang terbuat dari gelas atau kaca, dengan internal diameternya itu 2-5 mm. Kolom kemas ini dikemas dengan partikel solid pendukung yang disalut dengan cairan fase diam. Dibandingkan dengan kolom kapiler,
Kolom kemas ini memiliki variasi panjang jalur aliran fase gerak dan lapisan film diskontinu dari fase diamnya yang tidak seragam. Kemudian ada kolom kapiler. Kolom kapiler terbuat dari lelehan silika yang disalut bagian luarnya dengan poliamida untuk memberikan sifat fleksibel pada kolom. Internal diameternya itu 0,15 sampai 0,5 mm. Dinding kolom disalut dengan cairan fase diam yang memberi lapisan tipis antara 0,1 hingga 5 mikrometer. Kelebihan dari kolom kapiler ini ialah fleksibel, awet, dan memiliki silika kapiler yang bersifat inert terhadap bahan kimia. Selanjutnya, sifat pembawa gas. Apa sih sebenarnya sifat pembawa gas itu? Gas pembawa adalah fase gerak yang berfungsi untuk membawa cuplikan melewati kolom. Gas yang biasa digunakan adalah helium, nitrogen, hidrogen, dan argon. Gas pembawa ini memiliki syarat-syarat tertentu. Apa sih sebenarnya syarat-syarat dari gas pembawa ini? Syarat gas pembawa yaitu, pertama, murni. Kenapa sih harus murni? Jadi, apabila gas pembawa dalam keadaan murni, maka dia terpengaruh pada detektor disimpan tangki bertekanan tinggi. Kemudian dia tidak reaktif. Tidak reaktif, maka ia akan tidak bereaksi dengan cuplikan-cuplikan. Kemudian dapat disimpan di tekanan tinggi. Kemudian bersifat inert. Selanjutnya adalah cocok dengan detektor yang digunakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian saya akan menjelaskan komponen-komponen kromatografi. Akan melihat gambar dari komponen-komponen kromatografi gas yang terdiri dari sumber gas pembawa, tempat injeksi dan siringe, kolom pemisah, detektor, oven, dan recorder. Next. Yang pertama ada gas pembawa. Gas pembawa merupakan fase gerak yang berfungsi untuk membawa cuplikan melewati kolom. Gas pembawa dipilih berdasarkan sifat inertnya. Fungsi utamanya adalah membawa uap analit melalui sistem kromatografi tanpa berinteraksi dengan komponen-komponen sampel. Yang kedua ada sistem injeksi sampel. Fungsi tempat penginjeksian adalah untuk menyediakan jalan masuk bagi siringe dan juga sampel ke dalam aliran gas pembawa, dan untuk menyediakan panas yang cukup untuk menguapkan sampel. Pada dasarnya, ada 4 sistem penginjeksian sampel pada kromatografi gas. Yang pertama ada injeksi langsung, injeksi terpecah, injeksi tanpa pemecahan, dan injeksi langsung ke kolom. Kemudian, yang ketiga adalah kolom. Kolom merupakan tempat terjadinya proses pemisahan karena di dalamnya terdapat fase diam, sehingga merupakan komponen yang sentral. Kemudian kolom terbagi menjadi 2, yaitu kolom kemas yang biasa dibuat dari gelas kaca atau yang disinalasi untuk menghilangkan senyawa silanol polar SiOH dari permukaannya yang menyebabkan tiling pada peak dari analit polar. Kemudian ada kolom kapiler yang terbuat dari lelehan silika yang disalut bagian luarnya dengan poliamida untuk memberikan sifat fleksibel kolom. Next. Kemudian ada detektor. Detektor merupakan perangkat yang berada di ujung kolom, tempat keluarnya fase gerak atau gas pembawa yang membawa komponen hasil pemisahan. Detektor harus mempunyai beberapa karakteristik, yaitu sensitivitas yang tinggi, tingkat noise yang rendah, respon yang linear pada rentang dinamis yang lebar, respon yang baik pada semua komponen organik, tidak sensitif pada variasi aliran dan perubahan suhu. Yang kelima ada oven. Oven digunakan untuk memanaskan kolom dengan pengatur suhu yang dapat diprogram untuk berbagai tingkat temperatur, sehingga mempermudah proses pemisahan komponen sampel. Yang keenam ada recorder atau alat pencatat. Recorder ini digunakan untuk mencetak hasil percobaan pada sebuah kertas yang hasilnya disebut kromatogram atau kumpulan puncak grafik yang terdiri dari beberapa peak. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC. Jadi, kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT adalah pengembangan terkini dari kromatografi cair kolom klasik, di mana KCKT ini terdapat pengembangan teknologi pada kolom, detektor yang lebih sensitif dan peka, serta kemajuan teknologi pada pompa bertekanan tinggi yang menyebabkan KCKT menjadi suatu metode dengan sistem pemisahan zat yang cepat dan efisien. HPLC adalah bentuk kromatografi kolom yang memompakan sampel atau analit yang bertekanan tinggi yang dilakukan dalam pelarut atau fase gerak melalui kolom dengan bahan pengemasan kromatografi yang tidak bergerak atau fase diam. Prinsip kerja HPLC adalah memisahkan komponen analit berdasarkan kepolarannya. Teknik KCKT merupakan suatu metode kromatografi cair-cair yang dapat digunakan baik untuk keperluan pemisahan hingga analisis kuantitatif. Pada kerjanya, KCKT menggunakan fase gerak untuk memisahkan komponen dari sebuah campuran komponen. Pemisahan setiap komponen dalam sampel terjadi berdasarkan kepolarannya. Campuran komponen akan terpisah berdasarkan kepolarannya, dan waktu latensi akan berbeda. Hal ini akan teramati pada spektrum yang puncak-puncaknya terpisah. Selanjutnya, pada sistem KCKT, fase gerak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil pemisahan zat. Pemisahan pada KCKT dipengaruhi oleh susunan pelarut atau fase gerak yang mengelusi sampel. Berikut ini ada beberapa syarat pelarut, yaitu pelarut atau fase gerak. Yang pertama, tidak terdapat cemaran. Yang kedua, inert atau tidak bereaksi dengan kemasan. Inert, yaitu fase gerak tidak boleh bereaksi dengan campuran analit jika sampel yang dianalisis sangat peka terhadap oksidasi. Maka fase gerak akan ditambah senyawa-senyawa antioksidan seperti 2,6-diether butyl bigresol atau BHT dengan konsentrasi 0,05%. BHT hanya dapat dihilangkan secara cepat dari elemen dengan penguapan, akan tetapi BHT menyerap di daerah UV di bawah 285 nanometer. Yang ketiga yaitu dapat melarutkan cuplikan. Yang keempat, viskositas rendah. Pelarut dengan viskositas rendah menghasilkan tekanan yang lebih rendah dibandingkan dengan pelarut dengan viskositas tinggi pada suatu kecepatan air tertentu. Viskositas rendah juga memungkinkan kromatografi yang lebih cepat karena perpindahan massa berlangsung lebih cepat. Viskositas atau dinamik suatu pelarut dinyatakan dalam Miss Pascal detik. Selanjutnya yaitu sebelum digunakan, fase gerak harus disaring terlebih dahulu untuk menghindari partikel-partikel kecil. Selain itu, adanya gas dalam fase gerak juga harus dihilangkan, karena gas akan berkumpul dengan komponen lain, terutama pada pompa dan detektor, sehingga akan mengganggu hasil analisis. Fase gerak yang paling sering digunakan untuk pemisahan dengan fase terbalik adalah campuran buffer dengan metanol, atau campuran air dengan asetonitril. Untuk pemisahan dengan fase normal, fase gerak yang paling sering digunakan pada KCKT adalah campuran hidrokarbon dengan pelarut yang terklorinasi atau menggunakan pelarut-pelarut jenis alkohol. Berikutnya akan dijelaskan oleh Imraatun Munirah. Baik, saya akan menjelaskan mengenai instrumen HPLC. Yang pertama ada reservoir fase gerak dan sistem treatment pelarut. Peralatan KCKT modern dilengkapi dengan satu atau beberapa reservoir pelarut yang terbuat dari kaca atau stainless steel yang mampu membuat 200 sampai 1000 mili pelarut. Seperti terlihat pada layar Anda, di sini terdapat seperangkat alat KCKT. Oke, next.
Selanjutnya ini ada beberapa komponen dari alat KCKT. Pada gambar 2 terlihat alat degasser. Pada gambar 3 terdapat alat penyaring. Selanjutnya yang kedua ada pompa. Terdapat dua jenis pompa yang banyak digunakan dalam KCKT. Yang pertama, pompa tekanan tetap. Pompa tekanan tetap terbagi dua, yaitu pompa tekanan langsung dan pompa tekanan tetap menengah. Kemudian pompa pendesakan tetap. Pompa pendesakan tetap juga terbagi dua, yaitu pompa bolak-balik dan pompa pendesakan tunggal. Kemudian ada injektor. Terdapat 3 tipe dasar injektor yang biasa digunakan dalam KCKT. Yang pertama, injektor septum. Yang kedua, penyuntikan aliran henti. Yang ketiga, katup kitar atau pipa dosis. Injektor septum adalah penyuntikan cuplikan dengan memasukkan cuplikan itu ke dalam seringe dan menusukkan jarum seringe melalui septum elastomer, merupakan cara penyuntikan pada kolom yang paling sederhana digunakan. Injektor septum pada kromatografi cair merupakan injektor yang paling murah, tetapi memerlukan perhatian yang lebih. Septum ini berkontak langsung dengan pelarut yang memiliki tekanan yang tinggi. Karena itu, kita harus memilih bahan septum yang tidak termakan oleh pelarut. Kemudian kedua, penyuntikan aliran henti. Penyuntikan pada bagian atas kolom menghasilkan kromatografi yang sangat efisien, sehingga injektor aliran henti dirancang untuk memungkinkan penempatan cuplikan langsung pada bagian atas atau pangkal kolom. Volume penyuntikan harus sangat kecil untuk mencegah agar proses kromatografi tidak dimulai dengan pita yang lebar. Kemudian yang ketiga, katup kitar atau pipa dosis. Prinsip kerja dari katup kitar di mana pada saat awal sampel akan masuk memenuhi volume loop terlebih dahulu dan akhirnya segera masuk menuju kolom pemisahan dengan volume yang tidak berkurang sedikit pun. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada kolom. Kolom terbagi dua, kolom analitik dan kolom preparatif. Kolom analitik adalah yang digunakan untuk penentuan jenis dan jumlah analit yang diperiksa. Sedangkan kolom preparatif digunakan untuk memisahkan komponen-komponen analit dalam jumlah yang besar. Kemudian kelima ada detektor. Detektor pada KCKT dikelompokkan ke dalam dua golongan, yaitu yang pertama berdasarkan pengukuran diferensial suatu sifat yang dimiliki baik oleh molekul sampel maupun pasegera. Yang kedua, berdasarkan pengukuran suatu sifat yang spesifik dari molekul sampel disebut solute property detector, seperti penyerapan sinar UV, fluoresensi, dan sebagainya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai kromatografi superkritis. Kromatografi fluida superkritis adalah bentuk kromatografi fase normal yang menggunakan fluida superkritis seperti karbon dioksida sebagai fase gerak. Metode ini digunakan untuk menganalisis dan pemurnian berat molekul rendah hingga sedang. Kromatografi fluida superkritis menjadi teknik pemisahan dalam ilmu pengetahuan karena kapasitasnya untuk memberikan analisa yang cepat dan efisien. Teknik ini konsumsinya rendah pada organik yang beracun, mahal, dan berbahaya bagi lingkungan. Metode pemisahan dalam kromatografi fluida superkritis adalah memilih fase yang tepat. Selanjutnya, kromatografi superkritis banyak digunakan di bidang seperti pemisahan deteksi senyawa terkait menyambungnya oligomer dan polimer, sisa makanan, dan lain-lain. Kromatografi ini merupakan pengembangan dari teknik kromatografi kolom, di mana dalam cara kerjanya menggunakan fase gerak fluida superkritik. Pada dasarnya merupakan perpaduan teknik GC dan KCKT dengan mengambil berbagai kelebihan pada kedua teknik kromatografi tersebut.
Selanjutnya, prinsip dasar kromatografi superkritis. Prinsip dasarnya berupa perbedaan distribusi komponen-komponen di antara dua fase dengan menggunakan fluida superkritis sebagai fase gerak. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen kromatografi superkritis. Di mana secara singkatnya skema alat kromatografi superkritis ini yaitu silinder dengan pompa CO2, pompa HPLC-nya, pressure control unit, filter, manometer, kolom, resistor, detektor, PC, dan plotter. Next. Oh ya, sebelumnya saya jelaskan tadi skema yang alat SFC-nya, di mana cara kerjanya itu dengan gabungan fase gerak tadi di pompa, kemudian cuplikan berada di ruang cuplikan tadi di pompa, terus cuplikan berupa campuran itu disuntikan dalam aliran fase gerak, terus dibawa ke kolom yang terdapat dalam oven pada alat. Lalu tekanan dan suhu dalam oven di bagian 9 dalam oven harus dioperasikan di atas tekanan dan suhu kritis pada fase gerak agar mencapai keadaan fluida superkritis. Komponen-komponen cuplikan itu dapat dipisahkan berdasarkan perbedaan waktu retensi. Setiap komponen yang meninggalkan kolom terdeteksi oleh detektor dan direkam sebagai kromatogram. Next. Selanjutnya, fluida superkritik itu dapat melarutkan material seperti cairan saat berada di kondisi kritik. Perubahan kecil pada temperatur ataupun tekanan akan mengakibatkan perubahan densitas yang cukup besar. Fluida superkritik cocok digunakan sebagai pengganti pelarut organik dalam skala industri maupun laboratorium. CO2 dan air merupakan contoh fluida superkritik yang umum digunakan untuk proses dekavienasi dan pembangkit energi. Fluida superkritik tidak terdapat tegangan permukaan karena tidak adanya batas antara fase cair dan gas. Dengan memberikan perubahan temperatur dan tekanan, sifat dari fluida superkritik dapat diatur menjadi lebih cenderung bersifat gas atau cenderung bersifat cair. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Next. Berikut merupakan sumber yang kami ambil. Terima kasih. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.